Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kasih menutupi segala pelanggaran. Tema ini saya ambil di dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, sebagai kita orang yang percaya pengikut Kristus, kita wajib mengikuti apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita, sekaligus menjadi perintah bagi kita semua, agar kita hidup tetap di dalam kasih. Yesus sendiri mengatakan demikian, "Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian?" Bahkan ia berkata bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada mereka yang menganiaya kamu. Artinya bahwa di dalam perintah ini, saat kita menjadi pengikut Kristus, kita wajib hidup dalam kasih. Kita wajib untuk memancarkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kita yang membawa api terang Tuhan, kita harus peduli dengan orang lain yang belum mengenal jalan keselamatan. Tujuan utama kita untuk memancarkan kasih Kristus adalah supaya orang-orang yang belum diselamatkan, kita membawa mereka kepada keselamatan itu, yaitu hanya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah bukti yang sesungguhnya bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi sesama kita, membantu orang lain dalam kelemahannya, mengulurkan tangan kepada orang-orang yang susah. Namun satu tujuan adalah supaya mereka percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Tujuan inilah yang terutama di dalam hidup kita. Tujuan kita memancarkan kasih bukan hal yang lain, bukan supaya mereka mengenal kita, melainkan supaya mereka mengenal Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8 berkata demikian, "Tetapi yang terutama, kasih sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa." Bahkan di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 20 berkata demikian, "Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa." Artinya bahwa kita membantu orang lain, kita peduli dengan mereka dengan memiliki tujuan supaya orang lain itu mengenal kasih Kristus. Ini penting sekali yang harus kita renungkan setiap hari dan membawa damai di tengah-tengah lingkungan dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, jauhilah pertengkaran dimanapun kita berada. Usahakanlah perdamaian. Kita tidak boleh ikut dengan cara-cara dunia. Ingat saja saudaraku, kita ini sudah terpisah dari cara-cara dunia. Kita ini sudah umat yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, yang tidak boleh kita ikut di dalam arus dunia ini, melainkan membawa damai sejahtera, sehingga melalui kita orang mengenal Kristus. Orang lain berkata, "Aku mengenal Kristus melalui dia. Aku melihat Kristus di dalam diri orang-orang ini." Dan inilah yang dirindukan oleh Tuhan bagi kita orang yang percaya. Kita orang yang sudah diselamatkan, kita tidak boleh berpangku tangan dan berserah kepada keadaan. Mari kita buat terobosan-terobosan untuk memancarkan kasih Kristus melalui hidup kita, supaya dunia ini tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Jadilah berkat bagi orang lain, dan bukan menjadi sumber pertengkaran, melainkan sumber yang memancarkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini. Saya Pendeta Zaluhu di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha. Dengan air sungaimu haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Haleluya.